Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Yuda Nugraha. Selamat sore, Pak Yuda. Selamat sore, Mbak Nisrina. Pak Yuda, bagaimana kondisi terakhir warga negara Indonesia di kedua negara, baik di India maupun Pakistan? Apakah juga sudah menjalin komunikasi dengan para WNI di sana? Ya, baik Mbak Nisrina, dapat kami update bahwa Kementerian Luar Negeri bersama KBRI New Delhi dan juga KBRI Islamabad terus memonitor dari dekat situasi yang terjadi di India dan di Pakistan. Dan kami juga sudah menjalin komunikasi melalui KBRI kepada para WNI yang tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi serangan konflik. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang ada di wilayah Kashmir ada 11 orang. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang diserang di sisi Pakistan ada 74 WNI. Namun secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa seluruh jumlah warga negara Indonesia yang tercatat di India ada 993, sedangkan di Pakistan tercatat ada 1.675. KBRI telah menjalin komunikasi dan hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari konflik tersebut. Oke, baik. Dan mungkin Anda bisa jelaskan kondisi terbaru di India dan juga Pakistan, serta bagaimana situasi itu berdampak pada WNI yang tinggal di sana, Pak Yuda. Ya, memang terjadi serangan, ya, baik itu drone maupun misal, ya, di antara kedua negara ini, dan dapat kami sampaikan bahwa untuk di wilayah Pakistan, ya, walaupun situasinya relatif normal, namun untuk airport, ya, ada mekanisme buka tutup, dan kemudian untuk sekolah kembali diliburkan. Ya. Sedangkan di wilayah India juga sama, beberapa penerbangan ditutup, ya, di beberapa lokasi yang menjadi titik serangan. Oke, lantas kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Kemenlu kepada WNI terkait dengan peningkatan kewaspadaan termasuk juga menjauhi wilayah konflik atau menghindari bepergian keluar rumah, dan apakah sejauh ini sudah ada proses evakuasi ataupun rencana terkait dengan evakuasi WNI kembali ke tanah air? Ya, betul Mbak Nisrina. Jadi dalam konteks mengantisipasi terjadinya eskalasi lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI telah menyusun rencana kontingensi masing-masing untuk KBRI New Delhi dan juga KBRI Islamabad. Dalam rencana kontingensi tersebut kita antisipasi berbagai macam kemungkinan, ya, termasuk jika situasinya sudah sangat memburuk dan memerlukan langkah-langkah evakuasi, kita telah siap, termasuk menetapkan jalur evakuasi dan juga titik-titik safe house. Ya, dapat kami sampaikan juga bahwa KBRI New Delhi dan KBRI Islamabad telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat kita, terutama yang ada di wilayah perbatasan. Kita minta agar mereka meningkatkan kewaspadaan, kemudian memonitor informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat, mengurangi bepergian keluar rumah untuk hal-hal yang non-esensial, dan jika mengalami situasi kedaruratan, segera menghubungi hotline masing-masing perwakilan RI yang terdekat. Oke, jadi bisa dipastikan bahwasannya sejauh ini belum ada evakuasi, baru hanya sekedar rencana, Pak Yuda? Ya, kita terus memantau, ya, seperti itu. Namun kita antisipasi eskalasi lebih lanjut ke arah. Tentu kita tidak mengharapkan, ya, kita mengharapkan kedua pihak dapat menahan diri dan juga mengedepankan dialog. Namun dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia, kita perlu mempersiapkan segala macam kemungkinan yang terjadi, termasuk kemungkinan yang terburuk. Oke, Pak Yuda, kemudian bagaimana koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas setempat baik dari pihak India dan juga Pakistan terkait dengan keselamatan WNI di sana? Ya, dalam beberapa kesempatan sudah ada briefing dari masing-masing otoritas kepada perwakilan asing, termasuk kepada KBRI, dan kita juga sudah menyampaikan kondisi warga negara kita dan minta agar keselamatan warga negara Indonesia menjadi perhatian dan juga menjadi prioritas dari masing-masing otoritas. Baik, terima kasih Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Yuda Nugraha, atas informasinya dan sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.